Ya, kita lanjutkan diskusi pemirsa. Babe, tadi masih banyak yang belum tuntas nih. Kayak nampaknya belum kampanye, baru juga daftar. Tapi sudah ditagih janji-janji banyak banget, Babe. Siap gak nih para pendatang baru nih? Itulah yang saya mau sampaikan begini. Saya berharap gitu ya. Dalam acara ini yang digagas oleh Catatan Demokrasi yang mantap TV One punya ini adalah bisa aja Bang. Endingnya itu, outputnya itu bukan main jelek-jelekan program. Main dukung-dukungan gitu loh yang saya kepengen. Kita ini orang Betawi, orang Jakarta, kebetulan keluarga saya dari Tenabang dan kakek kita nama jalannya udah diganti tuh, Jalan Mas Habi tuh ya. Terima kasih nih. Ya. Nengok kemarin terima kasih ya. Itu udah sebagai bukti bahwa kita itu orang. Jadi kita kepengen endingnya dalam acara ini adalah memberikan edukasi gitu loh. Bahwa nggak usah musuhan, beda ya nggak apa-apa. Siapapun yang nanti menang nanti, Mbok Ya mengajak juga program-program yang mungkin bisa dipakai. Tapi kalau dikritisi kan nggak apa-apa dong, Gitu Babe. loh. Kenapa? Kalau dikritisi kan nggak apa-apa dong. Oh, memang nggak apa-apa. Masa belum menjabat tapi nggak boleh kita mengkritisi itu bukan cara mencela. Kan kita udah capek. Masa nggak capek begini terus? Mencela-celaan program, menjelek-jelekan program, yang ujung-ujungnya masyarakat gitu yang menjadi korban. Nah sekarang, yuk baik main adu program itu lebih indah. Ya, bukan main jelek-jelekan. Kasus yang terjadi kemarin. Ya, yang seorang diteriakin gitu. Ini kan betul-betul mencerminkan ketidakdewasaan gitu loh. Dijelek-jelekin lah, sekarang lagi dibongkar lagi lah, masing-masing dibongkar. Aibnya jadi main bongkar-bongkaran aib, tiga-tiganya lagi aibnya semua diangkat. Udah dong, apa nggak capek kayak begini? Kita pengen ngebangun ke depan, bisa move on dong. Itu yang saya harapkan dari hasil diskusi ini. Bang Kubil boleh komentar dulu, Bang Kubil. Kemungkinan besar programnya menurut Babe itu konkret. Kritikan, saran semuanya ditampung. Nanti kita coba realisasikan, itu versi Babe. Bukan cuma itu, kita ajak yuk duduk yuk sama-sama yuk. Setelah jadi nih, yuk duduk yuk. Program lo apa? Barangkali ada yang bisa gue kerjain, begitu kan? Itu indahnya. Oke. Demokrasi. Bang Kubil. Indah di awal sih Bang biasanya. Asik. Sebenarnya sih kita nggak muluk-muluk ya. Ya di sekolahan itu sekarang mulok Bang, gimana ya mulok nih, muatan lokal buat anak-anak kita. Kagak ada tuh Bang. Gak ada Be, mohon maaf kagak ada. Sama Ji, itu yang Anda bilang, itu yang akan kita perjuangkan. Baru diperjuangkan kan. Belum jadi. Lagi-lagi 2 kali belum jadi. Ya, nama kayaknya janji udah capek deh gitu deh. Belum jadi. Kalau orang bilang kita udah pegel sebenarnya sih Be. Pegel banget kita ini sebagai orang Jakarta yang lahir di Kemayoran, udah berapa istilahnya udah nomaden ke sono kemari. Ya aneh lihat sih seniman Betawi dari dulu bukannya maju malah jadi nyusruk ya. Apalagi kemarin 2 tahun kita memang udah nggak ada kegiatan ya, ada pandemi kan. Itu yang namanya seniman tradisi, itu gongnya sampai mules gongnya tuh. Gendangnya sampai lumutan. Saya pernah datang. Apa ada yang pikirin kagak ada tuh? Saya pernah datang ke tempat keseniannya Bang Kubil. Bang Kubil, kita datang ke sono, kita memberikan sambutan dan kita memberikan support pada waktu itu supaya apa? Supaya disebarluaskan yang kayak begini. Ani juga kebetulan ada yang Sanggar Tari Lenong juga. Nah ini ke depan bakal salah satu menjadi program utama gitu loh. Bayangkan coba, 26% loh orang Betawi tinggal di Jakarta, yang lain udah pindah ke Bojong, pindah ke mana. Apa lagi solusinya? Nah itu ada bagian dari 70 program itu, mudah-mudahan nanti pada waktunya. Saya bukan jubir dan saya nggak ada hubungannya dengan apapun. Ini cuma saya sampaikan, mudah-mudahan nanti pada waktunya akan terjadi harapan-harapan kita. Babe, tadi kan ada 70 program ya Be, banyak bener tuh 70 program Be. Tapi paling tidak program yang paling utama dan juga konkret deh untuk dijalani paling tidak selama 5 tahun pertama apa tuh Be? Biar nanti jubir yang akan menyampaikan. Saya akan menyampaikan yang utama yang Babe kan di sini. Oke, salah satunya yang paling cantik menurut saya ya, bahwa setiap RW akan diberikan kebebasan untuk pertama mendapatkan aliran dana pusat, dan setiap RW minta program prioritas RW masing-masing. Bahkan akan didampingi setiap kecamatan 1 konsultan untuk arsitektur bagaimana prosesnya. Sebab apa? Sebab ini penting, nggak bisa diterapkan secara top down semua. Yang paling penting adalah bottom up. Ini yang kita terapkan dan itu saya yakin hanya Bang RK yang punya program seperti itu. Bang Kubil gimana Bang? Ya bangsa ini ada kan karena budaya ya Be. Itu kita pahamin banget ya, besar karena budaya. Ada sampai sekarang kita duduk ini kan karena budaya. Kita miris sih sebenarnya budaya kita ini hampir udah ditinggalin.
Ya anak-anak itu bahkan bini saya di rumah lebih sedang drakor dari Senin Betawi gitu loh. Nah ini gimana nih sebenarnya, salah siapa sih sebenarnya? Apa salah mak kita yang ngandungin kita nih gitu kan? Ini budaya kita udah makin lama nih bicara soal Betawi ini kayaknya udah apa ya, panggang jauh dari api gitu loh. Ini Oke. mungkin Kalau miris banget. kalau keluhan Bang Kubil seperti itu sama dengan keluhan saya. Bang, saya di Kebon Kacang 6 nomor 12. Sebelah saya hotel, sebelah kiri saya hotel, sebelah kanan hotel. Tapi Anda tetap bertahan tuh Bang. Gimana nggak miris tuh, sebelah kanan kita hotel, sebelah kiri hotel, kita tinggal sendirian di Kebon Kacang 6 nomor 12. Sampai sekarang kita bertahan tuh Bang. Ya Nah jujur aja artinya Babe. keluhan kita sama. Bukan cuma kesenian yang hilang. Rumah-rumahnya juga udah pada hilang. Berganti dengan semua. Terus kita mesti nangis sekarang. Enggak dong. Kita susun program, dukung yang baik, hebatkan ini semua, jadi Jakarta Oke. lagi. Gitu loh. Kalau itu tadi Andro kata calon pendatang baru, ya kan? Itu Kalau versi kata Ridwan Kamil dan juga betul. Suswono. Akamsi gimana Akamsi? Pram Rano gimana nih Bang? Khususnya Rano Karnonya. Bang Gilbert, boleh Bang? Program-program unggulan yang kira-kira bisa menggait masyarakat di Jakarta, Bang. Baik, kalau program unggulan secara spesifik belum dipublish ya, belum dimunculkan. Tetapi kalau kita melihat persoalan di Jakarta ini kan sangat kompleks. Dan ini sekarang sedang dikumpulkan semua untuk kemudian kita lontarkan apa yang akan dilakukan. Kalau melihat Jakarta seperti tadi disampaikan, ada beberapa hal yang juga buat kita agak membingungkan kan. Ada yang mau bangun di atas kali segala macam. Apakah kemudian kita mau membahas itu? Kan tentu ya saya menyampingkan lah ya, karena saya tidak ingin terlalu jauh dulu melangkah. Karena ada yang mau bangun di atas kali loh. Ya, nah kemudian ya. Jadi RK juga, ada Bang. beberapa hal yang kita lihat di Jakarta ini kan sangat pelik masalahnya. Tadi saya sangat terpengaruh dengan ucapannya Bang JJ ini. Soal? Inkonsistensi. Monas kan dibangun oleh Bung Karno dulu untuk menjadi gedung tertinggi. Apa yang dilakukan oleh Orde Baru? Banyak gedung pencakar langit yang kemudian sekelilingnya lebih tinggi dari Monas. Padahal konsepnya itu kan konsep Eiffel di Paris. Kalau kita ke Paris dari ujung langit sana pun kita melihat Eiffel itu sendiri. Yang lainnya 4 lantai semua dan monoton, cakep. Dulu Monas kan begitu konsepnya. Lalu kemudian inkonsistensi, masalah transportasi kan. Dulu kita punya tram, hilang, begitu mau dibangun jalur LRT, ketemu jalurnya loh. Ada inkonsistensi di dalam pengembangan Jakarta dan kalau kita perhatikan dari Mas Pram sama Bang Rano mengatakan bahwa inkonsisten ini harus dihentikan sehingga pembangunan Jakarta ini berkelanjutan. Kalau kita tidak konsisten dengan rencana dari awal, RPJMD, kemudian rencana yang digaungkan baik dari daerah maupun dari pusat, Jakarta ini akan kemudian bergerak zigzag, tidak pernah maju ke depan. Tapi kalau kita konsisten, maka akan maju. Contoh, mungkin kita menganggap remeh komunisme, bukan komunisme lah, Moskow di era komunisme. Tapi mereka konsisten mengembangkan kota Moskow-nya. Transportasi terbaik ada di mereka. Transportasi terbaik, kalah itu negara lain. Hal-hal seperti ini saya sangat menyetujui apa yang disampaikan oleh Bang JJ tadi. Dulu kita punya Air Petra, sekarang kan jadi sarang nyamuk, sarang narkoba. Loh, satu-satunya tempat di Jakarta di mana tidak ada perbedaan kasta, tidak ada perbedaan identitas adalah Air Petra. Coba ke mall, orang kaya, hari Jumat udah beda lagi antara aliran ini, hari Minggu beda lagi aliran ini. Di mall udah langsung kasta. Satu-satunya tempat di Jakarta di mana tidak ada perbedaan kasta hanya di Air Petra. Air Petra sia-sia. Coba itu inkonsistensi itu dihilangkan. Kita konsisten mengembangkan Air Petra, mungkin budayawan akan bisa berkecimpung di situ. Mungkin apa yang tadi disampaikan oleh Bang JJ bisa mengembangkan di situ. Tapi seperti ini Bang Gilbert, supaya balutan gagasan itu tidak terkesan normatif dan menjadi kelebihan dibandingkan kandidat lain, apa sebenarnya dari Pramono Rano ini? Karena kan munculnya Pram dan Rano ini di menit-menit terakhir ya Bang ya, pendaftaran di KPU. Mungkin sama seperti yang tadi Bang Haikal sampaikan, kita menunggu resmi apa yang akan disampaikan oleh beliau. Sampai sekarang kan kita melihat Mas Pram masih menjajaki, kemudian semua berbicara dengan warga, apa yang mereka harapkan dari seorang gubernur. Itu juga yang tadi disampaikan oleh Bang Kubil tadi. Dari dulu saya begini aja, ya kan Bang Kubil? Apa yang diharapkan oleh warga? Karena sebenarnya Pamong Praja ini kan untuk melayani kan. Dulu kan di zamannya Ahok kan melayani, semua KTP bisa selesai. Kita punya clue dulu sebuah sistem yang membuat
semua petugas di kecamatan tidak akan berani dilaporkan. Kemudian berganti menjadi Jaki lebih bagus, tetapi ada yang hilang di Jaki, di mana tidak ada punishment kepada petugas yang lalai. Dampaknya apa? Ya petugasnya kita datang, dia bos lagi angkat kaki, mau ngapain lu gitu. Coba di zaman dulu, kita laporin di Clue, hilang tuh orang jabatannya. Semua bekerja dengan baik, tetapi juga ada rewardnya, dapat tukin yang lebih besar. Sekarang tukinnya masih jalan, kinerjanya menurun. Loh, kita melihat, ini kan kita mau memilih gubernur yang mau melayani kita, yang mau menyelesaikan masalah Jakarta yang begitu kompleks. Nggak mudah. Kita harus mencari yang terbaik dari antara calon yang ada. Oke, kalau yang seperti ini sesuai nggak Bang JJ? Ya, yang menarik dari Jakarta itu dia punya pembahasan paling banyak. Dia dipelajari, diteliti oleh banyak ahli ya. Kampus menghasilkan riset, menghasilkan karya ilmiah yang sangat kaya menurut saya. Dan semua problem Jakarta, dari mulai banjir orang, banjir air, banjir kendaraan itu banyak sekali studi menurut saya. Perubahan rencana tata ruang menjadi rencana tata uang gitu ya, RT RW menjadi RT RW uang gitu ya, itu banyak sekali. Jadi menurut saya buat siapapun yang berkontestasi dalam Pilkada Jakarta, dia itu sangat untung. Karena apa? Karena Jakarta menjadi sentra penelitian. Jadi apapun problemnya dia dengan cepat bisa mengakses. Persoalan besarnya adalah dalam konteks ini perkembangan riset, pengetahuan tentang Jakarta itu ada jurang dengan elit politik. Jadi elit politik ini nggak punya tradisi baca, nggak pernah menghargai riset. Bahkan yang latar belakangnya akademisi dan gelarnya berlapis-lapis gitu, itu nggak punya. Bang Aber tadi berdasarkan riset pengalaman yang ke belakang seperti apa dan Ya kemudian akan persoalannya adalah dilanjutkan. itu yang tadi saya bisa katakan, banyak sekali calon menurut saya. Itu setiap bicara saya dengan mudah bisa melihat mereka belum 5 menit itu sudah 3 salahnya gitu. Termasuk calonnya Bang Gilbert? Iya. Oh. Ya, jadi itu yang saya katakan, beruntungnya di Jakarta adalah banyak sekali riset, cuma persoalan besarnya ikro. Oke. Ikro membaca, nggak ada yang Bacalah. baca. Tapi Banyak Bang- karena Bang politik JJ ini Rizal. urusan uang, jadi yang dibaca buku rekening bank. Aduh, Bang baca JJ Bang Rizal. Gilbert, baca Bang katanya Bang. Kita mesti melihat masalah ini dengan kepala dingin ya. Tentu tidak akan pernah kita temukan pemimpin yang sempurna. Pemilihan adalah memilih yang terbaik dari calon yang ada. Bukan kemudian kita mengatakan maunya saya, karena kalau maunya Bang Haikal, maunya Bang JJ, maunya Bang Kubil, tentu berbeda dengan maunya saya. Ada 4 orang maunya beda. 3 akan mengatakan tidak cocok dengan pilihan saya, dan itu wajar-wajar saja, itulah demokrasi. Tapi bahwa kemudian kita memilih berdasarkan apa yang terpilih secara mayoritas, ya itulah gubernur kita. Nah, kembali ke yang tadi, inkonsistensi ini saya sangat pentingkan sebenarnya, karena itu kita harapkan, karena itu yang kemudian Mas Pram mengatakan saya belanja masalah untuk melihat, dan saya akan teruskan program yang sudah ada. Karena masalah yang tadi disampaikan oleh Bang JJ, masalah penurunan permukaan air, kan karena disedot dari bawah, air laut intrusi sampai ke Monas, sekarang mungkin udah sampai Cempaka Putih barangkali. Udah banyak kandungan garamnya. Apakah ini kemudian akan kita biarkan? Karena kan daerah yang paling tercemar itu adalah daerah Jakarta Utara. Di sana juga tidak ada saluran air limbah. Orang ambil air tanah yang sudah ada E. coli, manusia. Apakah kemudian air pam akan dialirkan ke sana pertama dulu? Ternyata tidak. Ternyata tidak loh pam sekarang. Larinya ke timur dan ke selatan dulu, nanti baru kemudian perlahan-lahan menuju ke sana. Ini akurat datanya. Lalu kemudian inkonsistensi ini apakah kemudian akan diputus oleh gubernur yang akan datang? Bahwa Jakarta ini harus kita buat lebih baik. Kan kita juga yang merasakan, mahasiswa juga yang merasakan. Makanya kemudian kita harus mendorong ini agar tetap diperbaiki dengan cara yang lebih konsisten. Tapi wacana yang malam hari ini dibawa oleh Bang Gilbert dan juga Babe masih salah di mata Bang JJ Rizal semuanya. Ya, tentu Ada satu apa-apa. lagi yang ketinggalan. Apa-apa. Dharma dan juga Kun. Kita dengarkan bersama gagasan apa yang dibawa oleh pasangan Dharma Kun dari jalur independen. Sesaat lagi hanya di Carta Demokrasi Indonesia.